Karakteristik dari film Pelatih Halilintar berdasarkan kladogram memuat tentang kekerabatan mulai dari tingkatan terendah hingga tingkatan tertinggi. Secara urut tingkatan terendah hingga tingkatan tertinggi yaitu dari kiri ke kanan. Jadi semakin tinggi tingkatan semakin modern dan semakin rendah tingkatannya semakin primitif. Tinggi tingkatan tersebut dikarenakan kelengkapan yang dimiliki oleh hewan tingkat. Seperti pada kelas Cestoda yang memiliki semua karakteristik pada garis sinapomorfi. Karakteristik dari film Pelatih Halilintar, sebagian besar Turbellaria hidupnya bebas, ada di lautan, air tawar, tanah yang lembab. Beberapa kelas lain seperti Monogenea, Trematoda, dan Cestoda seluruhnya bersifat parasit. Tubuhnya simetri bilateral, di mana tubuhnya dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama melalui ventral. Kemudian dapat dibedakan dari ujung anterior dan ujung posterior, jadi mudah diketahui letak bagian kepala serta ujung badannya. Bentuk tubuhnya pipih dorsoventral. Tubuh cacing dewasa terdapat 3 lapisan yang biasa disebut triploblastik. 3 lapisan tersebut terdiri dari ektodermis, mesodermis, dan endodermis. Bodinya asilomata, tidak memiliki rongga tubuh. Sistem saraf yang terdiri dari sepasang ganglia anterior dengan saluran saraf longitudinal dihubungkan oleh saraf transversal dan terletak di mesenkim pada sebagian besar cacing. Seksual reproduksinya dengan cara fragmentasi dan metode lainnya sebagai bagian yang kompleks terjadi pada siklus hidup bersifat parasit. Sistem ekskresi terdiri dari 2 kanal lateral terhubung dengan sel api. Tidak memiliki sistem respirasi, peredaran darah, dan kerangka tulang. Kelas Turbellaria umumnya hidupnya bebas, tubuhnya berbentuk pipi, epidermisnya bersilea. Pada umumnya mulut terletak di permukaan perut, terkadang di pusat tubuh. Sebagian besar hermafrodit, akan tetapi memiliki asexual vision. Contohnya Dugesia atau Planaria, Microstomum, dan Planosera. Ini contoh struktur dari kelas Turbellaria, yakni Planaria. Pada kelas Spermatoda, tubuh cacing dewasa ditutupi dengan sintikal tegumen tanpa silia. Tegumen sintikal tegumen ini yang berarti memiliki pelindung tubuh untuk melindungi diri dari dalam tubuh inang. Bentuknya seperti daun atau silinder. Umumnya alat penghisap terletak di depan dan di tengah. Tidak memiliki pengait. Saluran pencernaan biasanya terdiri dari 2 cabang utama. Sebagian besar monoecious, yang berarti organ reproduksi jantan dan betina pada individu yang sama. Perkembangannya tidak langsung karena membutuhkan inang. Inang pertama moluska dan inang terakhir biasanya vertebrata. Parasit pada semua kelas vertebrata. Contohnya Fasciola, Clonorchis, Schistosoma.
Contoh dari kelas Trematoda, yakni Paragonimus westermani. Pada kelas Cestoda memiliki karakteristik tidak bersilia. Pada umumnya tubuhnya seperti teplate yang berarti plester. Kemudian skoletnya dengan penghisap atau kait. Terkadang memiliki keduanya untuk dikaitkan kepada inang. Pada umumnya tubuhnya dibagi menjadi serangkaian proglotit. Tidak memiliki organ pencernaan. Pada umumnya bersifat monoecious. Larvanya memiliki pengait. Parasit pada saluran pencernaan semua kelas di vertebrata. Perkembangannya tidak langsung dengan melalui 2 atau lebih inang, dan inang pertama mungkin vertebrata atau avertebrata. Contohnya Dipilobothrium, Hymenelepis, dan Taneium. Contoh dari kelas Cestoda yang pertama adalah Tanea sp, dan yang kedua adalah Echinococcus granulosus yang terdapat pada anjing. Kemudian pada kelas Monogenea memiliki karakteristik, yakni pada tubuh cacing dewasa ditutupi dengan tegumel sintikal tanpa silia. Badannya biasanya berbentuk seperti daun ataupun silindris. Tubuh bagian depan dilengkapi organ seperti pengait, penghisap, atau klem, biasanya dalam bentuk kombinasi. Monoecious berkembangan secara langsung dengan inang tunggal dan biasanya hidup bebas. Semuanya bersifat parasit, kebanyakan pada sisi atau insang ikan. Contohnya Dactylogyrus, Polystoma, dan Gyrodactylus. Contoh dari kelas Monogenea, yakni Gyrodactylus cylindriformis. Kemudian ada filum Nematoda yang memiliki karakteristik bentuknya seperti benang ataupun bulat. Sebagian besar berukuran 1–2 mm, tetapi mungkin mencapai 60 cm atau lebih. Pseudodomata, rongga tubuhnya semu, kemudian tidak bersegmen. Spesiesnya dapat hidup bebas dan parasit. Hidup pada habitat laut, air tawar, dan tanah yang lembab. Tidak memiliki silia atau flagella, dan pada nematoda tidak memiliki protonefridia. Sistem ekskresi terdiri dari 1 atau lebih sel kelenjar yang dibuka oleh pori ekstetoris atau sistem saluran tanpa sel kelenjar, dan kedua sel serta saluran menjadi satu. Kelas Cernenthea memiliki karakteristik 3 kelenjar esofageal, beberapa dengan plasmid, dapat hidup bebas dan parasit. Contohnya Cyanor habidis, Ascaris, Enterobis, Necator, dan Wucheria. Contoh dari struktur Nematoda pada kelas Ascaris. Contoh dari Ascaris rhomboides. yang berbentuk bulat.
Kelas Ardenophora memiliki karakteristik seperti ampit, umumnya berkembang dengan baik, berbentuk seperti kantung. Memiliki 5 atau lebih kelenjar esofagus. Paspid tidak dimiliki. Sistem ekskresi tidak memiliki kanal lateral, tetapi terbentuk dari sel tunggal, ventral, sel kelenjar, atau bisa tidak ada sama sekali. Contohnya Diactopin, Trichinella, Trichuris. Contoh dari spesies Dictopin. Meta pada bagian epidermisnya, yang mana pada golongan Hyoidinida itu tidak ada. Hyoidinida ini lintah ya, di situ lintah. Lalu untuk habitatnya itu dengan air asin atau laut, lalu freshwater, perairan tawar, ataupun di terestrial atau di tanah. Umumnya itu dia itu hidup bebas, namun beberapa ada yang sebagai simbiot ataupun sebagai ektoparasit. Untuk tubuhnya sendiri simetrisnya itu bilateral, metamerik. Seringkali ditemui ini bersambung dengan yang tadi ya, unique annelid head. Jadi di sini kepalanya bisa dibedakan dengan tubuhnya. Badannya tripoplastik, lalu memiliki solom. Jadi di sini solomnya ini disebut dengan schizozool, ya, yang mana solomnya ini sudah modern dan berkembang dengan baik, yang mana teman-teman nanti bisa lihat adanya pemisahan solom dengan adanya septa, kecuali pada lich. Lalu epitelium, pada bagian epiteliumnya itu dapat mensekresikan kutikula yang nantinya itu untuk melembabkan kulitnya, karena kan dia butuh kelembaban pada kulitnya agar dapat berekspresi dengan baik dan tidak kekeringan tubuhnya, untuk menjaga cairan tubuh juga. Untuk digestive sistemnya, sistem pencernaannya itu paling lengkap dibandingkan film-film cacing yang lain. Lalu untuk reproduksi aseksualnya itu dengan visi dan fragmentasi. Dan juga film Annelida ini memiliki regenerasi yang cukup baik selama itu masih bagian yang terluka itu sebelum bagian klitelum. Hermaphroditic, jadi di sini dia itu hermaprodit, ataupun dia juga bisa ditemui dalam bentuk kelamin yang berbeda. Ini secara umum, nanti teman-teman bisa silakan mencari sendiri. Lalu di sini memiliki sistem ekskresi berupa sepasang nephridia pada setiap segmennya. Jadi ini juga menjadi ciri-ciri hewan metamerik ya. Jadi metamerik itu kan masing-masing segmennya itu berupa subunit dari tubuhnya. Jadi di sini dapat dilihat bahwa masing-masing segmennya memiliki nephridia, yang mana nephridia ini seperti ginjal fungsinya, namun untuk strukturnya berbeda. Lalu untuk pertukaran gas menggunakan kulit, ada juga yang menggunakan insang, ada juga yang menggunakan parapodia. Untuk klasifikasi film Annelida dapat teman-teman lihat. Jadi di sini ada Polychaeta, Oligochaeta, dan Hyoidinida. Jadi untuk Clitellata itu sekedar untuk menamai klit mereka. Jadi
Klitnya adalah Klita lata. Kenapa? Karena mereka memiliki klitelum seperti itu. Nanti klitelum itu apa? Teman-teman silakan pelajari lebih lanjut. Untuk Polychaeta, kelas ini seringkali hidupnya itu di bagian air asin ya, di laut. Lalu untuk Polychaeta ini termasuk annelid yang headnya itu, kepalanya itu dapat dibedakan dan memiliki mata serta tentakel. Segmennya itu memiliki parapodia yang mana seperti dijelaskan pada sebelumnya fungsinya untuk respirasi. Lalu tidak memiliki klitelum. Umumnya dari kelaminnya, alat kelaminnya itu terpisah. Jadi mereka juga terkadang bisa budding secara seksual. Budding itu semacam membuat pertunasan ya. Dan selanjutnya contoh-contohnya seperti yang tertera, silakan teman-teman baca sendiri dan teman-teman cari untuk detailnya. Ini contoh dari kelas Polychaeta, Nereis virens, Nereis diversicolor, dan beberapa yang lainnya. Ini dapat dilihat adanya parapodia pada bagian masing-masing segmennya. Selanjutnya kelas Oligochaeta. Nah, ini yang sering kita temui, yaitu cacing tanah itu, kalau teman-teman tahu. Itu badannya itu jelas, untuk segmentasinya terlihat jelas. Dan di sini nomor jumlah segmennya itu bervariasi, sehingga jumlah segmen ini menjadi kunci identifikasi yang penting untuk kelas Oligochaeta. Lalu berbeda dengan kelas Polychaeta yang banyak memiliki seta ya, ini justru sedikit tidak terlalu terlihat untuk setanya, tidak memiliki parapodia, tidak terlihat jelas untuk kepalanya. Lalu untuk sulumnya itu memiliki rongga yang mana biasanya dipisahkan oleh intersegmental septa. Ini hermaprodit. Untuk perkembangannya itu langsung, jadi dia tidak memerlukan inang. Dan dia seringkali temui terestrial. Terestrial itu teman-teman sudah tahu kalau misalnya terestrial itu di daratan ya, dan juga di perairan air tawar, freshwater. Jadi mungkin lebih tepatnya kalau teman-teman pengen tahu, nanti ada istilahnya fosorial, nanti teman-teman silakan cari sendiri. Ini contohnya Lumbricus, Stellaria, Elosoma, tubivex, ada nanti namanya Motus colex dan lain-lain. Nanti silakan teman-teman baca. Ini contoh-contohnya. Ada kelas Hirudinida. Hirudinida ini memiliki badan yang segmennya itu sudah dipastikan pada umumnya. Jadi rata-rata sebagian besar itu sekitar 34, 15 ataupun 27 pada beberapa kelompok, dengan banyak anuli itu seperti cincin. Jadi dia itu memiliki oral ataupun posterior sucker, itu biasanya didapati pada Hirudinida ini. Lalu dia memiliki klitelum, tidak memiliki parapodia, tidak memiliki septa, maksud saya seta. Untuk sulumnya terbungkus dengan baik dengan jaringan ikat dan otot. Lalu ini hermaprodit, hidupnya terestrial di perairan air tawar dan maupun di perairan air laut. Ini contohnya beberapa. Ini contohnya dari Placoptela. Nah, itu teman-teman dapat melihat kalau di segmen-segmennya itu ada seperti berbentuk cincin ya, anuli namanya istilahnya. Ini untuk dapat teman-teman lihat ada di bagian kepala ada anterior sucker, dan di bagian posteriornya itu ada posterior sucker juga. Oke, terima kasih, sekian. Ini silakan teman-teman menggambar untuk
karena cacing ini memang agak sulit kita sendiri memang untuk mengidentifikasinya. Nanti teman-teman belajar menggunakan Amintas. Ini untuk fase lagi yang 3. Dan nanti ini ini ya. Jadi untuk 3 spesies ini silakan teman-teman kerjakan seperti pada template sebelumnya, dan apabila nanti dari kami tim asisten akan memberi tambahan pembahasan, nanti dipersiapkan karena nanti akan kami jelaskan untuk pembahasan tambahannya di forum diskusi. Dan jangan lupa untuk ketika teman-teman dalam waktu menggambar, silakan ditanyakan sejelas-jelasnya ke masing-masing asisten meja, karena waktu diskusi kita di room tidak banyak, karena teman-teman kan juga butuh untuk menghemat kuota. Jadi silakan benar-benar ditanyakan ke asisten mejanya selama proses penggambaran tersebut, karena nanti pada proses diskusi kami tim asisten akan memberi teman-teman kuis lisan seperti itu.